PKPU Pilkada 2024 sejalan putusan MK. Jokowi diharap tak wariskan nokta hitam demokrasi. Kita bahagia ada putusan MK. Saya rasa saya baca semua pernyataan, ada memang yang mengkritik tapi 1-2, tapi ada jutaan yang kemudian mengapresiasi. Tapi kemudian tidak berapa lama, hanya sekitar 7 jam kita dipertontonkan ada rancangan undang-undang yang ingin dihidupkan kembali. Nah, berarti artinya memang jangan-jangan kekuasaan itu tidak menghendaki rakyatnya untuk bergembira. Dalam konteks kepemiluan, dalam dunia yang normal, putusan MK langsung dijalankan oleh KPU. Nah, tiba-tiba si DPR dia nyelak di tengah. Saya ganti putusan kamu. Itu tuh sebenarnya buat banyak masyarakat itu lebih kelihatan, pembajakannya itu lebih kelihatan. Apalagi sebenarnya kalau kita baca betul substansinya itu membalik putusan MK dan bahkan prosesnya sangat kelihatan ugal-ugalan. Nah, ketika kemudian ada pernyataan revisi Undang-Undang Pilkada batal, tetapi kan keberanian itu sudah dipertontonkan lebih dulu begitu, dan tidak menutup kemungkinan sikap serupa akan berulang. Itu menjadi preseden yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimana mereka tertawa mengetop pasal yang kita semua tahu itu tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ketika mengkritik, kita mengkritiknya kebijakannya, kita mengkritik kontennya, bukan karena kita benci. Pun kalau kita mengkritik Jokowi, kita nggak benci dia sebagai manusia. Ya kenal juga nggak dekat gitu, ngapain kita benci juga gitu kan. Tapi kita mengkritik kebijakan dia. Nah sama MK, ketika dulu kita mengkritik putusan 90, kita mengkritik putusannya. Tapi kita nggak bilang misalnya bubarkan MK misalnya, ya nggak mungkin juga gitu. Pincang nanti negara hukum kita kalau MK nggak ada. Di mana muka marwah mau ditempatkan begitu ya, ketika hasil yang sudah diperoleh dengan mengangkangi konstitusi kemudian dibatalkan. Bagi saya sih hanya orang gila yang mau begitu. PKPU Pilkada 2024 sejalan putusan MK. Jokowi diharap tak wariskan nokta hitam demokrasi. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman aturan main pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dinilai menjadi momen penting di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, seharusnya Presiden Jokowi meninggalkan warisan yang baik. Di ujung periode kedua pemerintahannya bukan persoalan. Dia berharap momentum gejolak politik menjelang pilkada dan di ujung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pengingat supaya pemerintah dan DPR tak lagi sewenang-wenang dalam membuat aturan tanpa mempertimbangkan konstitusi dan suara masyarakat. Diberitakan sebelumnya Komisi 2 DPR RI secara resmi menyetujui revisi peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama KPU RI yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan. MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen atau non-partai atau perseorangan. Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.